Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Tren Gadget bersama saya Randi tentunya. Ya, jadi sebenarnya ini adalah konten yang super dadakan banget ya. Saya nggak ada niatan buat ngonten sebenarnya, tapi karena ini saya kebagian ya datangnya ke kantor, belum ada kerjaan juga di pagi ini kebetulan, dan ya belum ada orang gitu, saya mau ngobrol sama siapa. Ya udahlah, kita bikin konten aja tipis-tipis aja, ngobrol-ngobrol singkat dan santai aja. Ya, mungkin yang saya kepikiran ya buat kita obrolin pagi ini adalah soal meeting gitu. Kalau kalian mungkin juga yang nonton ini pekerja kantoran ya sama kayak saya, kalian pasti sering lah meeting-meeting gitu ya. Dan kalian pasti tahu juga kalau meeting zaman sekarang itu kebanyakan online ya daripada yang onsite. Jadi misalkan kalau di zaman sebelum corona mungkin banyak orang yang meetingnya di tempat lain atau di ruang meeting gitu yang ngumpul bareng. Tapi semenjak ada corona, ada teknologi VPN, ada Zoom, Teams, dan lain sebagainya, itu orang lebih condong untuk online meeting aja karena lebih simple, setupnya gampang, dan juga nggak usah ketemuan juga jadi gitu, nggak usah jauh-jauh transport kemana-mana gitu ya, lebih nyaman gitu kan. Nah, saya tuh baru ngeh ya beberapa waktu yang lalu, atau mungkin ya setahun dua tahun belakangan gitu ya, kalau ternyata device yang kita pakai atau perangkat yang kita pakai untuk online meeting itu bisa banget loh mempengaruhi impresi lawan bicara kita atau bahkan mempengaruhi hasil dari meeting kita. Nah loh, sepenting itukah device yang kita pakai buat meeting online sampai bisa mempengaruhi hasil meeting kita? Ya, sama halnya dengan kalau kita bikin konten ya di YouTube atau TikTok, Instagram, ada namanya audio dan video. Di mana audio itu adalah hal yang lebih penting daripada video. Orang akan lebih nyaman nonton video yang mungkin cuma 720p tapi suaranya oke, bagus, dan clear daripada orang nonton video 8K mungkin ya tapi audionya jauh atau nggak clear atau noise gitu kan. Males ya, mau sebagus apapun editannya, males aja gitu nonton audio yang nggak jelas gitu ya. Kita nggak tahu pesannya apa. Nah, sama dengan online meeting gitu. Audio itu adalah hal yang lebih penting daripada video. Nah, saya tuh akan sarankan banget buat kalian yang pekerja kantoran atau siapapun lah yang suka meeting online, jangan sampai kalian itu pakai perangkat audio yang seperti ini ya. Ini TWS atau mungkin ya wireless headphone, tapi yang murah gitu ya, yang budget. Karena pasti perangkat-perangkat yang budget kayak gini, itu mereka tuh nggak punya mikrofon yang proper untuk online call gitu ya, atau online meeting itu mereka nggak punya gitu. Kalau misalkan kalian ya punya yang budgetnya tinggi gitu ya, misalkan ada AirPods Pro, oke lah mereka masih punya beberapa teknologi kayak noise reduction, terus nangkep suara kita juga lebih bulat, lebih clear, itu oke lah. Tapi kalau kalian pakai yang budget friendly kayak gini, itu jangan banget saya saranin ya, karena itu akan mempengaruhi meeting kalian seperti saya bilang tadi. Loh kok bisa? Nah, kalian bandingin deh dengan saya punya mungkin ya contohnya ya, ini adalah sebuah headphone untuk meeting, dia mereknya Jabra dengan tipe Evolve 10. Jadi dia tuh punya batang gini ya, batangnya mic-nya gitu, dimana dia akan nangkep suara kita lebih deket dengan mulut ya, jadi lebih jelas suara kitanya. Cuman memang kelemahannya si Jabra Evolve 10 ini dia tuh masih wired, masih kabel banyak gini ya, kabelnya panjang, jadi agak ribet mungkin, dimana di tengahnya itu ada controllernya buat ngatur volume dan juga mute unmute. Tapi kalian coba ya bandingin hasil suara dari TWS budget friendly ini sama si Jabra. Coba deh kalian bandingin sekarang deh. Oke, jadi sekarang saya lagi ada di kantor ngetes mikrofon dulu ya. Jadi sekarang saya lagi pakai mikrofon bawaannya laptop gitu. Dan memang di belakang saya ini ada banyak orang ngobrol, terus saya juga lagi nyetel dari HP ini ya. Ini ada kayak office ambience gitu, jadi suara-suara berisik ala-ala office gitu. Nah, kalian bisa nilai ya kalau misalkan kita lagi pakai laptop langsung mikrofonnya, itu kayak gini kira-kira untuk kegiatan online meeting. Kalian bisa nilai sendiri apakah nyaman atau enggak didengar. Nah, sekarang saya mau bandingin kalau kita pakai sebuah TWS yang murah atau yang budget tidak untuk online meeting di laptop. Ya, ini saya udah pakai TWS budget ya. Saya pakai buat ngobrol gitu mikrofonnya di laptop untuk online meeting seperti ini. Kalian bisa nilai apakah nyaman atau enggak kalau misalkan meeting sama orang dengan suara kayak gini gitu ya. Soalnya kalau saya biasanya kurang nyaman sih ya dengerin orang yang
di online meeting itu pakai TWS budget kayak gini, di mana suaranya itu bisa kadang putus, kadang nggak jelas, gitu, kadang robotik dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bandingin kalau misalkan kita pakai Jabra Evolve. Oke, sekarang saya udah ganti ke Jabra Evolve 10 ya untuk mikrofonnya. Kalian bisa bandingin sendiri gimana untuk kualitas suaranya. Dan harusnya ini yang paling bagus ya, karena kan mikrofonnya dekat sama mulut kita ya, dibandingkan dengan dari laptop atau dari TWS tadi. Nah, ini juga masih tetap ya di belakang saya masih banyak orang ngobrol, terus juga saya masih nyetel suara ambience office. Kalian bisa nilai apakah si mikrofon ini bisa nge-cancel ya suara-suara noise itu atau malah masuk semua gitu ya. Tapi kalau saya nyoba kemarin itu suara sekitar itu nggak terlalu masuk ke mic ini sih, kecuali kalau mungkin di cafe ya yang kenceng banget suaranya itu mungkin masih bakal bocor. Tapi so far kalau untuk di office doang itu masih oke. Dan saya yakin kalian yang dengerin juga lebih nyaman kalau misalkan meeting sama orang yang suaranya jelas kayak gini. Nah, gimana setelah kalian dengerin? Kalian lebih suka meeting sama orang yang pakai TWS budget kayak gini atau pakai headset yang proper kayak gini? Ya, pasti kalian akan mikir, ya lebih nyaman yang pakai headset lah ya, karena suaranya lebih clear, lebih jelas, lebih bulat, lebih bisa nangkep apa yang diomongin sama lawan bicara, ya kan? Dan itu adalah hal yang saya bilang tadi. Kalau kalian pakai perangkat atau device yang kurang proper ya buat online meeting, terutamanya buat sektor audio, kalian akan kesusahan untuk menyampaikan isi meeting kalian gitu. Kalian akan susah untuk meyakinkan orang gitu. Apalagi kalau kalian di bidang sales ya, atau mungkin bidang-bidang atau role yang untuk meyakinkan orang, persuade orang gitu. Kalian akan susah gitu. Kemarin saya ada ya dengan kayak vendor gitu, dia tuh kayak nawarin sebuah produk lah ya, firewall gitu atau router gitu. Tapi mereka suaranya kresek-kresek nggak jelas, kayak saya kayak mikir ini orang IT beneran apa enggak sih? Kok audio aja nggak dipikirin gitu? Kok mereka kayak apa ya, nggak mikirin suatu hal yang berhubungan dengan IT sendiri gitu ya kan, audio video kan IT banget gitu kan, itu kenapa mereka nggak pikirin gitu ya, pakai headset apa nggak ngerti, atau mereka pakai mikrofonnya laptop apa gimana, kok jelek suaranya, berisik dari mana, itu saya jadi nggak nyaman dan malah apa ya, kayak pesimis sama vendor itu. Ini jangan-jangan orang bukan orang IT ya, mungkin bukan vendor ahli ya, nggak usah lah pakai mereka, nggak usah lah pakai produk mereka, jadinya kita nggak beli produk mereka gitu. Dan itu yang saya bilang, online meeting itu bisa jadi device yang kita pakai itu mempengaruhi impresi lawan bicara dan bahkan mempengaruhi hasil dari meeting kita gitu. Keren banget kan? Jadi ternyata perangkat sesimpel mikrofon yang seperti ini ya, itu sangat mempengaruhi dan bisa membantu banget kita dalam online meeting gitu ya, untuk persuade orang, untuk menyampaikan pesan. Itu penting banget ternyata audio gitu. Dan sekarang pertanyaannya, berapa sih harganya kalau misalkan headset kayak gini? Ya, kalau si Jabra Evolve 10 ini, itu dia punya harga sekitar 500.000 ya kalau kalian cek di Tokped atau di Shopee ya. Pokoknya di marketplace kalian cek si Jabra Evolve 10 ini harganya 500 ribuan paling mahal setahu saya. Dan memang kelihatannya atau kedengarannya kayak, wah harga segitu aku bisa dapat TWS nih, bisa buat dengerin musik. Sedangkan kalau si Jabra ini memang ya suara buat hasilin apa, dengerin musik nggak terlalu bagus gitu ya. Kan emang buat meeting doang. Ya memang sih, karena dia tujuannya bukan untuk dengerin musik. Tapi kalau kalian bicara soal dunia profesional, begitu kalian online meeting dengan orang lain untuk meyakinkan customer, itu akan terbantu banget. Jadi kita harus bedain memang ya kebutuhan profesional dan personal. Kalau misalkan untuk hiburan ya udahlah beli TWS aja, tapi kalau untuk kerjaan ya jangan kompromi lah gitu, karena itu kan mempengaruhi gaji-gaji kalian juga gitu kan. Dia tuh juga ringan ya untuk headsetnya, jadi dia all plastik, memang plastiki banget, agak rapuh menurut saya. Ya kalau di emek-emek gitu ya. Tapi kan saya nggak begitu, nggak sampai begitunya ya. Tapi so far saya nyaman banget pakai ini selama beberapa waktu gitu ya. Karena dia di kepala itu nggak terasa berat. Terus juga earpadnya itu yang dari kayak leather. Ini juga adem di telinga, nggak bikin gatel waktu keringetan. So far oke. Untuk online meeting di
beberapa waktu dengan durasi yang cukup lama saya juga nggak ada keluhan. Jadi untuk kalian ya, untuk menutup video yang singkat ini dan dadakan ini, saya sangat sarankan untuk kalian kalau misalkan sering online meeting itu sediakanlah device yang proper supaya kalian itu bisa mencapai tujuan online meeting kalian, misalkan untuk mempersuade orang itu ya akan tercapai. Jadi lebih orang yakin dengan kalian, wih orang ini IT beneran nih misalkan gitu kan, dia profesional banget nih perangkatnya gitu. Kayak misalkan kalian ketemu sama editor yang mungkin pakai laptop bulu kan males ya, kan mungkin lebih yakin dengan orang yang pakai laptop mahal atau MacBook lah, mungkin kan lebih yakin gitu daripada orang yang pakai laptop buluk. Ya gitulah, mungkin logikanya kayak gitu. Yaudah, ini kayaknya ternyata udah mendung ya. Ini udah mulai gelap juga dan ini udah mulai masuk jam kerja. Kayaknya gitu aja sih video random saya kali ini. Saya jadi cerita soal Jabra Evolve 10 ya. Sekalian review tipis-tipis. Kalau gitu terima kasih lah ya buat kalian yang udah nonton video random ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update.